Hai, perkenalkan nama saya Imam Taufani dengan NPM 2024 465 00133. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu desain. Uh, jadi di filsafat ilmu desain itu ada empat ya, jadi ada ontologi, epistemologi, terus ada aksiologi itu ada etika dan estetika. Nah, kita bedah satu-satu ya. Jadi yang pertama itu kita bedah tentang ontologi ilmu desain. Dari kata ontologinya sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos itu artinya ada dan logos itu artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang ada ya. Sedangkan dalam ontologi ilmu desain itu berarti desain mengkaji apa yang ada nih dalam ranah desain, dari sisi proses maupun hasilnya, serta bagaimana nih desain hadir sebagai bagian dari realitas sosial dan material. Dalam ontologi ilmu desain itu desain sebagai proses merancang, desain sebagai hasil gitu loh. Nah, kita beda lagi, sebagai proses merancang itu desain sebuah aktivitas mengubah kebutuhan menjadi solusi. Dalam proses ini ada dua aspek penting ya. Yang pertama itu kreatif, terus yang kedua itu ekonomis atau fungsional. Kreatif sendiri itu mengubah dan mencipta sesuatu yang baru, sedangkan fungsional itu memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi hal ini nih yang membedakan seni murni dan desain. Jika seni murni ini tujuannya estetika, sedangkan desain itu berfungsinya itu praktis dan langsung bisa dimengerti gunaannya. Terus yang kedua itu ada tadi kan proses. Jadi yang kedua adalah hasil atau rancangan sebuah benda. Jadi dalam hal ini desain itu benda yang dirancang secara sengaja untuk memenuhi fungsi tertentu nih. Bukan hanya objek material saja, tapi juga objek sosial. Jadi objek material dan sosial. Artinya apa? Jadi benda hasil desain lahir dari interaksi sosial dan hasil negosiasi kebutuhan antara berbagai pihak, misal nih produsen, desainer, dan konsumen. Contohnya seperti iklan jus buah nih, kan teman-teman banyak pernah melihat iklan jus buah. Jadi bukan hanya gambar atau teksnya saja sebagai benda material, tapi juga media komunikasi antara pengusaha, desainer, dan konsumen itu sebagai benda sosialnya. Terus ontologi ilmu desain sendiri itu kajian yang mengenai hakikat keberadaan desain. Itu bisa sebagai proses kreatif dan ekonomis, kayak tadi untuk menjawab kebutuhan. Terus ada benda hasil desain yang fungsinya itu memiliki makna sosial. Terus yang ketiga itu entitas sosial material, yang tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya saja ya, tapi juga dari konteks sosialnya yang menciptakan atau yang melahirkannya. Dengan kata lain, desain itu sebuah entitas hidup dalam jaringan sosial, budaya, dan kebutuhan manusia. Nah, untuk yang kedua, tadi kan udah ontologi. Nah, kita bahas yang kedua itu epistemologi ilmu desain. Nah, ini apa nih? Jadi ilmu desain itu berada di titik temu antara berbagai cabang keilmuan, yaitu ada humanities atau humaniora, terus ada social science, ilmu sosial, terus ada ilmu alam atau natural science, terus yang keempat ada matematika. Nah, kita lihat satu-satu ya. Untuk humanities atau humaniora itu dasar bagi pemahaman makna, simbol, nilai, dan estetik dalam desain. Itu
mengadopsinya itu dari ilmu filsafat, terus dari seni budaya, untuk memahami konteks makna dan identitas dalam karya ini. Contohnya itu kayak kontribusi semiotika visual, terus narasi visual nih, terus etika desain. Terus yang kedua itu ada ilmu sosial atau social science, itu sebagai landasan bagi pendekatan empatik dan partisipatif dalam desain. Itu menyumbangkan tentang perilaku manusia, pola interaksi, terus kayak dinamika sosial yang mempengaruhi saat perancangan gitu. Contohnya itu kontribusi kayak observasi partisipatif, terus ada wawancara, terus ada desain inklusif berbasis komunitas. Terus yang ketiga itu ilmu alam atau natural science, itu pemahaman terhadap sifat material, prinsip ergonomi, persepsi indrawi ya. Indrawi kan sendiri itu ada mata, pendengaran gitu, dan respon biologis terhadap bentuk dan warna. Ini memanfaatkan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan produk yang aman, nyaman, dan fungsional. Itu contohnya itu ada teori warna, persepsi visual, akustik, pendengaran, pencahayaan alami. Terus matematika, itu dalam aspek presisi ya, proporsi, geometri, dan struktur dalam desain visual maupun desain produk. Itu biasanya itu arsitektur misalnya sangat bergantung pada matematis ya. Contohnya itu, contoh kontribusinya itu seperti perhitungan dimensi, rasio emas, terus komputasi desain. Terus yang kelima itu ada teknik engineering, teknik atau engineering ya, itu sebagai bagi fondasi aspek fungsional dan performatif dari produk atau sistem desain. Jadi desain itu bekerja sama dengan teknik dalam membuat solusi yang dapat direlasikan ya secara teknis ya. Contohnya itu kayak UX, UI berbasis perangkat, terus teknologi digital, desain sistem, terus manufaktur. Terus yang keenam itu ada seni dan estetika atau art and aesthetic. Itu menjadi akar ekspresif dan kreatif dalam ilmu desain. Estetika sebagai cabang filsafat memberikan kerangka konseptual untuk memahami pengalaman keindahan, harmoni, kontras, dan ekspresi simbolik dalam karya desain. Jadi contoh kontribusinya itu teori warna dan komposisi, prinsip visual, kontras ya, kontras, kesatuan, nama irama, terus gaya artistik, ilustrasi, fotografi banyak ya, ada storytelling juga, storytelling visual. Jadi ilmu desain dan medan multidisipliner itu menjembatani apa aja, jadi kayak eksplorasi estetik dan ekspresi, berarti apa nih, seni kan, terus pemaknaan budaya dan simbolik, humaniora. Terus yang ketiga ada interaksi manusia dan dinamika sosial, itu apa, berarti ilmu sosial. Lalu ada logika dan struktur matematis, itu matematika. Terus prinsip teknis dan performatif, itu teknik. Terus yang terakhir itu pemahaman ilmiah terhadap materi dan persepsi, itu ilmu alam. Jadi ilmu desain itu sebagai ilmu multidisipliner itu tidak berdiri sebagai disiplin tunggal, jadi melainkan itu merupakan bidang yang bersifat multidisipliner ya. Jadi karena menggabungkan dan mengandalkan berbagai bentuk pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Cara desain mengkonstruksikan pengetahuan dan menghasilkan solusi melalui berbagai tahapan, seperti, jadi ada beberapa tahapannya ya, kayak empathize, itu empatik, itu menuntut desainer untuk berempati dulu nih dengan pengguna atau klien melalui observasi, interaksi, dan keterlibatan langsung. Itu ilmu yang dipakai itu kayak ilmu sosial, psikologi, antropologi, itu berperan besar ya di sini ya, karena desainer harus bisa memahami kebutuhan emosi dan konteks sosial pengguna atau klien. Terus yang kedua itu ada definisi masalah atau define, itu mendefinisikan masalah dari sudut pandang pengguna. Nah, jadi kita udah berempati dulu nih. Terus yang kedua kita
mendefinisikan masalah dari sudut pandang pengguna. Itu melibatkan ilmu komunikasi, ilmu sosial, dan bahkan logika praktis ya. Terus yang ketiga ada eksplorasi ide atau idea. Itu mengeksplorasi solusi melalui brainstorming, riset, dan diskusi. Jadi yang kita kan tadi udah yang pertama itu udah berempati dulu nih. Terus yang kedua kita mendefinisikan dari sudut pandang klien. Terus yang ketiga kita melakukan eksplorasi, riset nih, terus diskusi. Itu bisa menggunakan beberapa metode ya, kayak FDG, kuesioner, observasi, wawancara, hingga kajian literatur. Terus yang keempat itu ada yang ketiga itu yang keempat ada praktis refleksi atau prototype. Nah, yang pertama kita udah yang ketiga, yang pertama udah berempati. Terus kita mendefinisikan maksudnya udah tahu nih, terus explore ya, riset segala macem. Nah, yang keempat ini membuat prototipenya dari solusi yang dirancang tadi. Nah, ini melibatkan ilmu teknik, material, serta filsafat reflektif. Terus yang kelima itu pendekatan eksperimental, atau kita udah buat prototype, jadi kita melakukan uji coba untuk melihat efektivitas solusi yang kita buat. Nah, disinilah ilmu eksperimen, statistik, UX, dan evaluasi kinerja menjadi penting. Nah, ilmu desain adalah multidisipliner. Itu karena apa? Karena ya menggabungkan elemen tadi ya, dari ilmu sosial, humaniora, teknik psikologi, komunitas, riset ilmiah, hingga filsafat. Terus yang kedua itu berbasis pendekatan interaktif, empati, reflektif, eksperimental, partisipatif. Terus yang ketiga apa? Berorientasi pada pemecahan masalah nyata, bukan hanya pencarian kebenaran secara teoritis. Nah, lalu kita bahas yang ketiga tentang aksiologi. Ada aksiologi itu ada dua, jadi etika dan estetika. Nah, yang pertama kita bahas tentang etika ilmu desain atau aksiologi etika dalam ilmu desain. Itu ada 3 hal yang harus diperhatikan ya. Itu artefak sebagai wahana nilai, terus hierarki nilai dalam kebudayaan, terus yang ketiga relativisme budaya. Nah, untuk artefak sebagai wahana nilai itu menghasilkan artefak, ini benda hasil rancangan yang syarat nilai. Artinya apa? Setiap karya desain membawa muatan moral, budaya, dan ideologis. Misalnya desain iklan atau kemasan tidak netral, ia bisa memperkuat stereotip, memanipulasi persepsi, dan justru menyuarakan keadilan. Terus yang kedua ada hierarki nilai dalam kebudayaan. Itu jadi desainer itu perlu peka bahwa dalam sistem sosial tidak semua nilai diposisikan setara. Nilai-nilai tertentu bisa lebih dominan, misalnya efisiensi di budaya industri, kesopanan di budaya timur ya. Nah, untuk yang ketiga itu relativisme budaya. Apa yang dianggap baik atau estetik di satu budaya bisa dianggap ofensif atau tidak etis di budaya lain. Karena itu desainer harus bisa memahami relativitas budaya dan tidak memaksakan nilai satu budaya sebagai norma universal atau keseluruhan nih. Nah, jadi dimensi etika dari desain, desainer tuh perlu menyadari beberapa hal ya. Jadi kayak desain selalu membawa nilai nih, baik nggak sadar atau tidak ya, desain itu selalu membawa nilai. Terus yang kedua itu nilai-nilai yang tersebut itu beroperasi dalam sistem hierarki ya, yang mencerminkan budaya tertentu. Nah, relativisme budaya menurut kepakan etis agar desain tidak menjadi alat penindasan atau kesalahpahaman lintas budaya. Nah, jadi kan kita udah bahas etika. Nah, kita lalu bahas aksiologi estetika dalam ilmu desain. Ada 3 juga alasan utamanya mengapa kita tuh penting mempelajari ini. Yang pertama itu mutu estetis, jadi memberikan pengalaman yang memuaskan, bukan hanya soal keindahan visual saja, tapi juga kualitas pengalaman saat menggunakan benda desain tersebut. Nah,
Yang kedua itu respon estetis. Nah, respon pertama terhadap benda. Jadi itu reaksi estetis itu muncul sebelum penilaian rasional. Nah, ketika seseorang melihat produk atau karya desain, nah kesan pertama biasanya itu eh, kan impresi visual nih, apakah menarik, indah, atau harmonis. Terus yang ketiga itu ada keindahan, mengisyaratkan kualitas. Jadi keindahan dipersepsi sebagai indikator mutu bahwa jika suatu tampak rapi, proporsional, atau artistik, maka ia juga diasosiasikan dengan kualitas yang baik. Nah, untuk estetika itu ada dua ya, universal atau partikular. Nah, kalau yang bersifatnya universal itu umumnya itu dianggap indah dimanapun, yang universal artinya itu menyeluruh dimanapun. Itu misal golden ratio, simetri, fraktal. Terus yang kedua itu partikular atau simbolik. Nah, ini biasanya itu tergantung budaya dan konteks sosial. Misalnya itu kayak simbol religi atau motif etnik. Nah, estetika itu penting dalam sebuah desain. Kenapa? Karena itu tadi meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, menjadi respon awal yang menentukan daya tarik desain, terus membentuk persepsi terhadap kualitas objek. Nah, estetika dalam desain bukan sekedar pemanis saja ya, tapi juga bagian dari fungsi, makna, dan pengalaman. Oke, itu saja. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.